Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vina Eniamsih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Langsung saja kita mulai. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar, yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, dapat diakses oleh siapa saja, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan, supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Ini adalah contoh topologi jaringan firewall pada jaringan komputer. Selanjutnya, karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. A. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall. Apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. B. Port TCP atau UDP sumber dari sumber. C. Alamat IP dari komputer tujuan. D. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. E. Informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. A. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. Manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang di firewall. D. Akurasi data. Prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui Secure Authentication Certificates and Logins, sertifikat keamanan autentifikasi dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data, komputer, dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode packet filtering dan inspeksi stateful. A. Packet filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau bertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP, protokol dan portnya. Packet filtering disebut juga firewall status. B. Inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu
mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. A. Arsitektur dual host. Arsitektur dual host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Ini contoh topologinya. B. Arsitektur screen host. Arsitektur screened host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan route yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. Ini contoh topologi arsitektur dengan screen host. C. Arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambah sebuah layar pengamanan tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Ini contoh topologinya. Teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service control, kendali terhadap layanan. B. Direction control, kendali terhadap arah. C. User control, kendali terhadap pengguna. D. Behavior control, kendali terhadap perlakuan. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. A. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. B. Hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Firewall Policies, Demilitarized Zone, atau DMS merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai pos keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang. E. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Ini contoh topologinya. Keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. 1. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. 2. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. 3. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. 4. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. B. Kelemahan. 1. Firewall tidak melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. 2. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang
belum dikenal oleh firewall. 3. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. IP tables pada jaringan komputer. IP tables adalah tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik data dalam sebuah server. IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. CMD Rule Number Action Login Selection Stateful. A. CMD sama dengan /sbin/ipfb. B. Rule number sama dengan 0001, 0002, 0003, 0004, dan seterusnya. C. Action. Pass, permit, allow, accept, deny, atau drop. D. Login. Optional. E. Selection. TCP, UDP, atau USMI. Daftar protokol ada di /etc/protocols from CRC to DST. Port number in out via IF. F. Stateful sama dengan optional. Intrusion detection system pada jaringan komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS. 1. Rule-based system yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. 2. Adaptive system yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. B. Jenis-jenis IDS. 1. Network-based Intrusion Detection System atau NIDS adalah sebuah IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. 2. Host-based Intrusion Detection System atau HIDS. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signatur yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. 1. Kelebihan. A. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. E. IDS menyediakan layer tambahan untuk perlindungan. 2. Kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. D. Tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenskripsi. E. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. 1. Konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia, internet, aplikasi, dan memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. 2. Segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP.
Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut network dari suatu IP. B. Out-of-bound network management. Out-of-bound network management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary atau AUX dari router yang akan dikonfigurasikan. C. Private addressing merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. 3. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. A. Keamanan pada jaringan. 1. Confidentiality, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. 2. Integrity, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. 3. Availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Authentication, yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. 5. Non-repudiation, yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan, informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan. B. Mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori utama bentuk gangguan pada sistem fungsi firewall pada jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut. 1. Interruption, yaitu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. 2. Interception, yaitu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. 3. Modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tetapi dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. 4. Fabrication, yaitu suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. C. Mencegah gangguan internetworking. 1. Hacking adalah kerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. 2. Phishing, yaitu pemalsuan terhadap data resmi untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. 3. Device, yaitu perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. 4. Carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. D. Penyangga antar jaringan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.